Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang mursyid itu diangkat oleh Allah, bukan diangkat oleh manusia, kelompok atau golongan. Orang-orang yang tidak tahu membahas tentang mursyid, atau yang di dalam Al-Quran disebut sebagai wali mursyid. Dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi 17, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ia mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka engkau tidak mendapatkan bagi orang itu seorang wali mursyid. Sudah wali, mursyid lagi, sejuta wali itu, belum tentu mursyid, seperti sejuta nabi itu, belum tentu satu rasul. Wali itu, warasatul anbiya, dan mursyid itu warasatul mursalin, jadi wali itu pewarisnya nabi, dan mursyid itu pewarisnya para rasulullah. Jadi kalau wali mursyid, berarti pewarisnya anbiya wal mursalin, pewaris para nabi dan para rasul. Ada orang yang tidak tahu soal mursyid mengatakan, apa mursyid itu tahu soal dirinya itu mursyid? Katanya belum tentu seorang mursyid itu tahu dirinya mursyid. Lalu dikatakan juga, seorang mursyid itu apa bisa menolong muridnya di akhirat? Saya contohkan saja, seorang mursyid itu diangkat oleh Allah, jadi tidak diangkat oleh manusia, kelompok atau partai. Saya contohkan, seorang jenderal itu diangkat oleh presiden. 1000 tentara belum tentu jenderal, kalau jenderal pasti tentara. Apa seorang jenderal itu tahu kalau dirinya jenderal? Menurutmu tahu tidak? Lalu kalau tidak tahu kalau dirinya jenderal, bagaimana dia akan menjalankan tugasnya? Jadi, jenderal itu pasti tahu dirinya jenderal, karena dia diangkat resmi, diberi kepangkatan, diberi tugas dan lain-lain. Begitu juga mursyid, mursyid itu tahu dirinya mursyid, karena dia diangkat dengan resmi, diberi tugas apa yang harus dilakukan. Prosesi pengangkatannya seperti ini. Ketika penerus mursyid sudah tidak ada, maka para aulia mengadakan sidang langit, dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengangkat mursyid sebagai petunjuk bagi banyak orang. Maka semua lalu mengadakan mujahadah, minta petunjuk kepada Allah, siapa yang akan diangkat sebagai mursyid. Seorang mursyid ini harus sudah wali, yang punya kedudukan di sisi Allah. Setelah meminta petunjuk kepada Allah, lalu Allah memberikan petunjuk, dengan menunjukkan cahaya mursyid yang dimaksud itu, mengalahkan wali yang lain. Setelah itu, kesepakatan sidang diputuskan bahwa, mursyid yang ditunjukkan Allah itu yang akan diangkat, dan disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu disampaikan ke mursyid terakhir di dunia ini, yang ditugaskan membayat kepada mursyid yang dituju, dan sudah disepakati di sidang aulia, yang diangkat itu yang akan mewarisi ilmu warisan Nabi dan Rasul. Mewarisi semua keilmuan, dan kekuasaan para nabi dan rasul. Lalu apa bisa menolong, atau memberi syafaat kepada murid dan pengikutnya, jika pengikutnya sudah meninggal? Ingat tulisan saya di atas, kan menjadi pewarisnya nabi dan rasul. Pewaris, artinya juga mewarisi syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan seorang mursyid itu sakti, tidak sama sekali, tapi mursyid itu yang mengangkat Allah. Allah tentu tidak membiarkan orang yang dipilihnya, yang diangkat menjadi mursyid lantas dicelakai. Allah akan membela, siapa yang menyerang para petugas Allah di dunia, maka itu sama saja menantang perang dengan Allah. Jika para mursyid itu bisa dicelakai, maka Allah pensiun jadi Tuhan. Jadi, seorang mursyid itu tidak bisa dengan mengaku, atau diangkat oleh golongan, atau kelompok, wali saja. Yang bukan mursyid, itu yang mengangkat Allah. Tidak bisa satu kelompok mengatakan pemimpinnya itu wali kutub, lalu pemimpin itu jadi wali kutub. Satu partai saja tidak bisa menganggap pemimpinnya itu presiden, lantas pemimpin itu jadi presiden beneran. Jadi presiden saja harus melewati tahap pemilu, apalagi yang wali, kapasitasnya dunia akhirat. Semoga paham.